Saya meyakini kalau Pati baik-baik saja. Terjadinya demo dan sebagainya itu bukan karena demo ya, kurang komunikasi saja. Kita di DPR itu bukan sebagai pejabat ya. Kita ini pelayan masyarakat. Kalau rakyatnya datang pengen duduki kursinya, yuk kita persilahkan. Tetapi yang jelas kami berharap ke depannya kalau ada audiensi ya duduknya jangan pakai kaki naik di atas. Mulai dari audiensi kita diajak naik truk kita siap. Suruh nunggu, suruh ngupingin teman-teman yang lain siap. Dari 14 hadir lagi 3 lagi di pertengahan itu malam. Ada yang mau datang, ada yang tidak mau datang. Tidak bisa dipaksakan. Ini lembaga politik. Baik pemirsa, Bedah Opini dimanapun Anda berada, saat ini bersama dengan saya Nalin RA dari Studio Lingkar TV. Sudah hadir bersama dengan saya narasumber kita Bapak Teguh Bandang Waluyo. Beliau merupakan Ketua Komisi D DPRD Pati. Mari kita sapa dulu narasumber saya. Pak Bandang, apa kabar? Baik. Wah, ini di dalam era momen merayakan Hari Kemerdekaan RI nih Pak. Selamat Dirgahayu. Sebelumnya kita mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 terlebih dahulu ya Pak. Ini juga momennya Pak Bandang ini habis dari upacara. Pagi ini kita laksanakan upacara bendera yang Pati di HUT ke-81 Indonesia Raya. Oke Pak, apa yang berbeda dari upacara 17 Agustus 2026 di Kabupaten Pati pada tahun ini Pak? Menurut aku sama-sama aja sih. Cuma memang inspektur upacara sekarang ini kemarin 2025 diisi Pak Bupati, Pak Sadewo. Sekarang di 2026 ini diisi Pak PLT Bupati. Bedanya hanya itu aja sih. Bedanya hanya itu ya. Kalau yang lain Beda saja sih, nggak ada masalah. Oke, siap. Oke Pak, kalau kita bicara mengenai kemerdekaan Republik Indonesia nih Pak, kan kita jangan sampai nih masyarakat tuh jatuh cuma di seremonial upacara aja tanpa bisa meresapi. Kalau menurut Pak Bandang sendiri tuh makna kemerdekaan tuh apa Pak? Lebih mensyukuri ya, lebih mensyukuri nikmat dari Tuhan. Tanpa perjuangan para pahlawan tidak bisa seperti ini, tidak bisa sampai ke sini. Jadi hari ini kita belajar bersyukur, menerima keadaan, dan kita sama-sama berjuang untuk Kabupaten Pati, untuk Indonesia, supaya perekonomian kita makin membaik dan bagus. Kalau untuk masyarakat sendiri nih, nah ini bagaimana sih caranya mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia ini? Karena seperti yang kita tahu ya, banyak juga orang yang merasa bahwa kita tuh sebenarnya belum merdeka, kita masih dijajah secara ekonomi, kita juga masih dijajah secara dalam mengemukakan pendapat. Nah, kalau menurut Pak Bandang sendiri gimana? Banyak hal ya yang hari ini kita dapat pelajaran dari sebuah kata merdeka. Kata merdeka itu tidak sebatas kita masalah kita hanya mengucapkan merdeka, tetapi bagaimana kita hari ini banyak mensyukuri. Tetapi memang kita akui banyak masyarakat yang hal ini belum mengatakan merdeka. Banyak hal, banyak situasi yang hari ini tidak sesuai apa yang menjadi keinginan masyarakat. Tapi yakinlah bahwa pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, pemerintah pusat sedang berjuang semaksimal mungkin bagaimana perekonomian di Indonesia, perekonomian di Pati ini tumbuh, ininya begitulah ya. Kalau misalnya dari anggota Dewan sendiri nih Pak, ini dari pemerintah daerah sendirilah ya, kita bicara tentang Pati sendiri nih. Sektor ekonomi apa sih yang memang ingin dimaksimalkan untuk bisa lebih mensejahterakan masyarakat secara general? Jadi begini, banyak kami melihat segi banyak teman-teman sekarang banyak yang pengangguran. Maka program dari Pak PLT Bupati meneruskan program dari Bupati yang sebelumnya terkait dengan lapangan pekerjaan. Hari ini kita harus belajar banyak dari kabupaten sekitar kita. Mulai dari Jepara, Kudus, banyak para investor datang membuka lapangan pekerjaan. Itu adalah bagian dari tujuan Pak PLT Bupati. Saya berharap iklim Pati yang kondusif ini bisa membawa investor masuk ke Pati. Dan saya berharap juga kondisi Pati semoga cepat baik-baik saja.
Itu sih. Nah, itu tadi bicara menarik tentang bicara suasana atau iklim kondisi politik di Kabupaten Pati katanya kondusif. Tapi faktanya kalau kita lihat bahkan di nasional pun Pati ini disebut tidak baik-baik saja dan kurang kondusif untuk investasi. Menurut Pak Bendang sendiri gimana? Saya meyakini kalau Pati baik-baik saja. Terjadinya demo dan sebagainya itu bukan karena demo ya, kurang komunikasi saja antara pemerintah daerah, DPRD dengan masyarakat. Perlu kita turun ke bawah, teman-teman DPR seyogyanya diperintah oleh Pak Ketua hari ini mulai turun ke bawah mendengarkan aspirasi itu. Nanti kita sampaikan di dalam paripurna, di dalam pembahasan anggaran dan sebagainya. Kita cerminkan apa yang menjadi masukan masyarakat lewat yang namanya aspirasi masyarakat. Terus yang kedua, apa sih yang menjadi wewenang pemerintah daerah? Terakhir demo kemarin ini kan sudah beberapa hal yang tidak nyambung ya. Iya. Beberapa hal yang tidak nyambung. Terus yang kami kaget itu kok ada ini kan DPRD kabupaten. Betul. Lingkup kami hanya kabupaten. Tetapi kok banyak nih dari luar daerah, dari Surabaya, dari Semarang, Dari Kudus. dari Kudus. Maaf, bukannya tidak menyampaikan aspirasi di Pati. Tapi lazimnya saja mereka punya DPRD kok di kabupaten masing-masing. Dan kita ini tidak membuat undang-undang DPRD. Teman-teman harus tahu kalau kabupaten itu membuatnya hanya perda. Masalah undang-undang ini kebijakannya di pusat. Bukannya kami menolak, kemarin terakhir ada audiensi tentang koruptor aset yang di... Iya, perampasan aset, hukum mati koruptor. Kami ini orang paling setuju. Tetapi wadah kami, kapasitas kami kan teman-teman juga harus tahu. Jadi bukannya kami tidak mau, kami mengikuti loh. Kemarin itu mulai dari audiensi kita diajak naik truk, kita siap. Suruh ngubungin teman-teman yang lain, siap. Dari 14 hadir lagi 3 lagi di pertengahan itu malam. Ada yang mau datang, ada yang tidak mau datang. Tidak bisa dipaksakan. Ini lembaga politik. Kalau lembaga politik beda dengan perusahaan. Apa kata direktur? Tidak bisa kalau lembaga politik begitu. Jadi izin menyampaikan juga meluruskan nih kondisi di Pati. Kami juga mau meluruskan bahwa kemarin audiensi itu mohon izin menurut kami sudah di luar dari apa yang menjadi kewenangan dan kemampuan kebijakan kami selaku DPRD Kabupaten. Sekali lagi kemarin itu banyak yang luar daerah dan tuntutannya skala nasional. Dan kami tidak bisa itu. Kami ini kapasitas di perda. Cukup di perda, kami beri masukan untuk menjadi peraturan bupati dan sebagainya. Ini sih. Nah, itu kan kita bisa melihat ya, Pak Bendang sendiri menyebutkan ini kan aneh ya, kenapa sih ketika mereka mau mendemo wakil rakyat di Kabupaten Pati, tapi ternyata pendemonya banyak yang di luar Pati. Kalau Pak Bendang melihat ini tuh seperti apa, Pak? Kenapa banyak sekali aktivis dari luar Pati yang ingin ikut nemplok dalam unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Pati kepada legislatifnya di Kabupaten Pati sendiri? Mungkin lebih pemerintah daerah, DPRD-nya welcome dibandingkan ke DPRD yang lain. Oh begitu. Sehingga dia sering asik di Pati. Tapi yang kami lucu juga, mereka kan punya DPR, sekali lagi punya DPR di daerahnya, Mas. Iya betul. Punya daerah, Kudus punya DPR, Semarang punya DPR. Kami tidak melarang, tapi lazimnya saja karena ini kapasitas di daerah, biarkan kami mendengarkan aspirasi teman-teman yang ada di Pati. Iya. Karena kami kapasitasnya juga hanya di Pati. Nggak bisa dong, saya ini anggota DPR Pati ngurusi kecamatan Pamotan, ngurusi kecamatan Dawe, ngurusi kecamatan Keling, ngurusi kecamatan Grobogan misal. Kita nggak bisa, karena kita hanya di Pati. Oleh karena itu yang kita dengarkan ya kapasitas dia Pak. Misal hari ini kami di Komisi D, Pak, ada sekolahan yang hari ini tidak bisa terpakai. Ada sekolahan di salah satu sekolah di Kecamatan Tambaromo yang rusak. Pak, ini ada warga yang tidak punya BPJS tapi memang diharuskan untuk opnam. Solusinya bagaimana? Itu tugas kami teman-teman DPR. Mencarikan solusi bagaimana rakyat tidak keberatan. Hari ini juga kami mendengarkan aspirasi rakyat. Kemarin itu yang kita dengung-dengungkan di Komisi D terkait dengan wisata. Kami memang keberatan wisata ke Bali. Oke lah, kalau teman-teman Lingkar TV anaknya sekolah itu ya bisa ke Bali rekreasinya. Karena
bayarnya 1.800.000, 1.500.000. Tapi kalau Swasta. nyon sewu, orang anaknya pinter, tukang becak misal, atau kulit panggul, dan dia mau rekreasi kembali, keberatan dong. Oleh karena itu kami Komisi D bersama Pak Bupati cari kebijakan. Itu tugas kami di DPRD Kabupaten. Adapun orang yang luar daerah, kami tidak memasalahkan. Kami juga tidak melarang kok mereka menyampaikan aspirasi. Toh hanya sekali lagi lazimnya kan kita punya daerah masing-masing. Iya, Kenapa betul. yang sini gitu loh. Kami justru hari ini tanda tanya, tanda kutip, ada oknum kah yang bikin Pati nanti bikin suasana gaduh. Ini yang hari ini kita mau cari, Nah, kita pelajari ya. Gitu ya. nah itu menarik saya tentang apa ada sih oknum dari luar yang ingin Pati ini gaduh. Nah, untuk bisa mengetahuinya lebih dalam atau kita akan bedahnya lebih dalam, kita akan bedah setelah jeda pariwara yang berikut. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, masih bersama saya Nalin RA di Bedah Opini. Tadi kita udah membedah opini dari Pak Teguh Bandang Waluyo. Salah satu yang menarik adalah menyebutkan bahwa kenapa sih banyak aktivis dari luar yang datang ke Pati untuk menyuarakan aspirasinya di sini dan mendemo wakil rakyat dari DPRD Pati. Apakah benar ada orang-orang dari luar yang memang ingin Pati ini gaduh? Nah, itu sedang dicari tahu oleh para elit politik yang ada di Kabupaten Pati. Benar begitu ya Pak ya? Artinya memang elit politik di sini juga belum tahu. Dan nah, ini persepsi dari berbagai komentar yang ada di medsos ya Pak, kita rangkumkan juga. Ada persepsi bahwa sebenarnya yang ingin gaduh di Pati itu sebenarnya juga adalah elit politik di Pati itu sendiri. Menurut Pak Bandang gimana? Kalau elit politik di Pati, insya Allah tidak ada yang gaduh ya. Kami kondusif, 50 anggota DPR dari 50 anggota DPRD Pati, dari berbagai fraksi, kami juga kondusif aja. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi DPRD dengan para bupati, Pak PLT Bupati dalam hal ini, dengan Pak PLT Sekda, dengan stakeholder yang lain, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajati juga baik-baik saja. Kami tidak ada problem, komunikasi sangat baik, sangat indah. Tetapi ada orang yang mengatakan kalau di Pati ini bikin gaduh karena elit politik, boleh kok orang menyampaikan persepsi masing-masing. Tapi yakinlah bahwa DPR di Pati, para wakil rakyat tidak ada problem, tidak ada masalah sih. Dan juga tidak ingin membuat gaduh sehingga membuat masyarakat ini bingung ya Pak ya. Kan Betul. salah satunya kemarin yang salah satu dikritisi oleh sejumlah pengamat adalah ini adalah sebuah drama yang memang mau disetting agar Pati ini nggak bisa tenang dan senantiasa bergejolak seperti itu. Ya, para aktivis, para teman-teman LBH dan yang lain boleh kok mengasumsikan apa aja. Kami juga tidak melarang mengasumsikan ini dan itu.
Tetapi ya sekali lagi kami yakinkan bahwa kami tidak ada masalah, tidak ada problem. Adapun yang bikin gaduh, bikin Pati suasana tidak kondusif, saya yakin masyarakat Pati bisa membaca sekarang. Terus yang kedua, terkait dengan dunia dinamika di Kabupaten Pati, hari ini kan banyak jadi cerita. Iya, betul. Jadi cerita hari ini cerita hari jadi, hari ini cerita demo, besoknya hari cerita lagi tentang upacara, besoknya lagi ada cerita tentang sidang Pak Bupati. Ini cerita yang banyak di masyarakat. Dan sekarang lewat sosial media tidak bisa kita menutup-nutupi kondisi yang ada di Pati. Tapi kami meyakini Pati berangsur akan menjadi baik. Pak, kita juga pengen tahu nih catatan dari elit-elit politik yang di atasnya kan seperti kayak Pak Badang itu kan, walaupun di daerah ya Pak ya, tapi kan pasti ada laporan juga ke wilayah, dari wilayah juga ke nasional. Itu kan juga turut menjadi sorotan, apalagi aksinya itu beruntun ya, aksi di Pati ini setelah demo di Kejari, ada demo larangan sound horeg, yang itu belum reda, ditambah lagi demo yang cukup dramatis ya, karena ada anggota dewan yang di kantornya disegel dan kemudian dewannya disandra. Ngerasa seperti itu nggak sih Pak? Jadi begini, setelah kejadian kemarin kami para DPRD kan punya atasan masing-masing, Betul. punya wakil rakyat di provinsi, di RI. Kami juga menyampaikan kondisinya di Pati. Kami juga menyampaikan bahwa di Pati ini memang masyarakat Pati ini sekarang lagi demam yang namanya sedikit-sedikit demo. Tapi penggeraknya itu saja, Kami ceritakan kondisi yang sebenarnya real di lapangan. Itu yang pertama. Terkait dengan kondisi kami disandra, setidaknya kami menjawab tidak disandra ya. Sekali lagi masyarakat Pati harus tahu kami tidak disandra. Kami hanya menghargai masyarakat yang ingin menyampaikan keluh kesah ke DPRD Pati, terutama terkait dengan situasi Pati. Lewatnya adalah kita ada yang namanya menyerap aspirasi. Itu kalau saya tidak salah, kita menghargai teman-teman yang menyampaikan aspirasi. Tapi karena menyampaikan aspirasinya tidak masuk akal, sehingga kita tinggal pulang. Ini sudah keluar dari tugas dan wewenang kami. Terus yang kami kaget lagi kemarin juga teman-teman masyarakat lihat, ini sudah kemana-mana. Bahkan kursi DPR, meja DPR, kaki ada yang naik ke meja DPR. Iya, betul. Ini kami menyayangkan kejadian tersebut, dan kecuali kami para DPR tidak mau nemui, tidak mau mendengarkan, tidak mau beraudensi. Kami mendengarkan kok. Kami jam 4 menerima, kita diajak suruh ke lapangan, ke naik truk, kita siap. Dia minta suruh teman-teman DPR 50 diundang, kita juga ngundang. Adapun mereka yang tidak bisa hadir karena berhalangan atau alasan ini dan itu kan wewenang beliau pribadi masing-masing. Tidak ada aturan yang mengikat di tatip kami tidak bisa hadir harus diberhentikan, tidak bisa. Itu ada prosedurnya. Mungkin 6 kali rapat paripurna dan sebagainya. Itu aja prosedurnya masih panjang. Sekali lagi terkait dengan pendudukan di DPR kami menyayangkan itu. Dan kami selama kami masih bisa kami dengarkan. Yang jelas Pak Ketua DPR setiap pertemuan teman-teman disampaikan kita tidak boleh alergi mendengarkan masukan, mendengarkan keluhan masyarakat. Kita pokoknya nggak alergi, nggak boleh dikritik juga tidak boleh sakit hati. Memang tugas dari DPR salah satunya mendengarkan aspirasi. Mungkin cara masyarakat menyampaikan aspirasi kan beda-beda. Ya. Mungkin dengan lewat kita ngopi, mungkin lewat dengan rapat di kecamatan, di desa, mungkin kita bisa diskusi di DPR lewat audensi, kita bersurat, kita ketemu mencarikan solusi apa sih yang terjadi di Pati itu sih. Oke, kalau dikaitkan dengan kemerdekaan Republik Indonesia nih, apakah cara-cara yang dilakukan oleh AMPB itu dalam menyampaikan aspirasi itu sudah termasuk kemerdekaan yang kebablasan atau kayak gimana, Pak? Saya yakin masyarakat bisa menilai sendiri lah ya. Saya yakin masyarakat bisa menilai sendiri. Yang jelas DPR sudah menerima langsung, kami tidak mau meninggalkan mereka. Kami datang, adapun dia masuk ke ruang paripurna, ada yang kakinya naik ke meja, silahkan masyarakat menilai sendiri. Yang jelas kami tidak ada etikat untuk meninggalkan tanpa ada pembahasan yang jelas. Karena yang dibahas sudah keluar dari koridor,
bukan kapasitas DPRD kabupaten, itu sudah kapasitas nasional. Jadi waktu melakukan itu tuh nggak di depan DPRD ya Pak ya, waktu melakukan sampai Belum, kami belum naik ke atas ke ruang paripurna ya. Kami masih di bawah, baru kami ke atas, baru mereka sudah duduk yang rapi. Adapun ada yang kaki naik meja yang menduduki kursi ketua pimpinan DPR, itu sebelum kami ada. Tapi kalau kami ada, kami justru di DPR itu kita duduk di bawah loh. Kita duduk di lantai. Iya betul. Kita menghargai masyarakat, kita menghargai rakyat. Kata Pak Ketua, dah kita duduk di lantai saja. Itu yang bikin masyarakat ngenes ya. Kok jadi kayak kebalik kayak gitu, para anggota dewannya pada ngeleser di bawah. Jadi kita di DPR itu bukan sebagai pejabat ya. Kita ini pelayan masyarakat. Kalau rakyatnya datang pengen duduki kursinya, yuk kita persilahkan. Oke. Tetapi yang jelas kami berharap ke depannya kalau ada audiensi ya duduknya jangan pakai kaki naik di atas gitu loh. Tetap adat kesopanan dan keturunan tetap dijunjung ya Pak. Ya, Mbak. Jadi Betul. kita harus menghargai itu, apalagi orang Pati itu sangat menghormati yang namanya etika, moral dan sebagainya. Itu sih. Oke Pak, kita juga penasaran nih dengan adanya rentetan berbagai macam kasus demo yang ada di Pati dan terutama juga kemarin kasus demo yang larangan horak dan pada akhirnya kan berangsur ricuh juga ya itu Pak ya, bahkan ada aksi pelemparan kepada pejabat yang udah mau menemuin lah ceritanya menemuin pendemo padahal itu dari rapat di kabupaten. Itu berimpact gak sih Pak untuk di tingkat nasionalnya atau mungkin di tingkat provinsinya lah Pak yang kemudian pada akhirnya berimbas juga kepada sulitnya untuk berinvestasi atau semacamnya kayak gitu. Ya, itu yang hari ini kami khawatirkan kalau sedikit-sedikit masyarakat Pati demo, khawatir kami para investor untuk masuk ke Pati akan mempertimbangkan. Sehingga kalau masyarakat pengen memberikan kritik, masukan kepada DPR, kami siap kok diundang di segala acara. Misal acara diskusi teman-teman mahasiswa, teman-teman masyarakat yang mau mengadain, kami siap diundang kok. Ada di komisi kami ada yang ngurusin tentang pemerintahan, tentang ekonomi, tentang pembangunan fisik di Pati, tentang pendidikan dan kesehatan. Itu ada pembagian komisi. Sehingga kami sekali lagi, kami berharap ke depannya hal-hal itu tidak akan terulang kembali. Sampaikanlah cara untuk menyampaikan aspirasi itu dengan baik. Kecuali kalau kami di DPR menutup, wajar. Kami di DPR selalu welcome. Kami diundang misal di telepon, Mas kita mau diskusi nih kait tentang kesehatan. Mas kita diskusi kaitan pendidikan. Mas ini kaitan tentang kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan bantuan masyarakat. Ini kami di DPRD pasti akan menghadiri itu. Biarpun nanti perwakilan-perwakilan teman-teman DPRD. Saya yakin itu bisa dilakukan asalkan sekali lagi kita komunikasi dengan baik, kita jaga Pati bareng-bareng kan gitu ya. Oke, jadi tadi sudah sangat menjawab ya. Jadi aksi-aksi tadi yang secara beruntun dan di luar batas-batas kesopanan tadi itu juga sangat mengganggu ya, terutama untuk iklim investasi di Kabupaten Pati. Jadi mungkin harapannya bukan melarang dari Dewan, tetap welcome, tapi mungkin kedepannya bisa lebih dalam menyampaikan aspirasi itu sesuai dengan aturan dan regulasi seperti itu. Siap. Nah ini juga ada satu pertanyaan yang penting ini Pak, yang harus saya tanyakan juga dan menjadi pertanyaan banyak orang. Nah ini kita berharap bisa mendapatkan pencerahan nih dari Pak Bambang. Jadi ketika ada situasi yang seperti itu di Kabupaten Pati yang terus berulang, tentu saja kinerja dari PLT Bupati pun ikut disorot gitu. Seperti ada pembiaran. Dewan sendiri melihat itu seperti apa Pak? Kami tidak bisa menyampaikan kalau itu pembiaran ya. Tapi yang jelas begini loh. Orang menyampaikan pendapatnya kan dengan cara masing-masing. Tidak bisa dong saya, Pak Ketua DPRD atau Pak PLT Bupati atau teman-teman yang lain melarang, nggak bisa. Karena boleh kok di undang-undang itu menyampaikan pendapat di muka umum. Dibolehkan. Bukan melarang, sekali lagi kita tidak ada melarang, tidak ada yang menghalang-halangi, tidak. Cuma cara-caranya yang kurang bagus. Cara-caranya, monggo lah cara-caranya yang lebih elegan. Misal, saya melihat kemarin teman-teman Pati Fosi, anak-anak sepak bola itu, audiensi ke pemerintah daerah juga diterima dengan baik. Mereka duduk, menyampaikan aspirasinya terkait dengan stadion pembangunannya seperti apa, terkait dengan fasilitas, mereka duduk dengan baik. Tertib gitu ya. Tertib, ya. Itu yang kami ingin sampaikan ke yang lain ya, bahwa pemerintah daerah, DPRD tidak menutup
kita itu mau menerima teman-teman audiensi terkait dengan PLT Pak Bupati, terkait dengan apa ya? Sekali lagi terkait dengan kinerja. Pengawasannya juga, pengawasan kinerjanya. Kok nggak bisa sih menstabilkan dan mengkondusivitaskan Pati nih? Ya, kalau menstabilkan tidak segampang kita membalikan telapak tangan ya Mbak. Tetapi hari ini saya melihat beliau sudah mulai pendekatan ke masyarakat, pendekatan ke ya dari kelompok-kelompok ini yang hari ini masyarakat se-Indonesia tahu kalau demo paling gempar itu di Pati. Betul. Untuk meredamkan juga tidak gampang, gitu loh. Meredamkan sedikit demi sedikit itu tidak gampang. Nah, kita butuh proses, butuh pendekatan yang disampaikan Pak Kapolres kemarin, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati, Pak Ketua DPR mau turun ke kecamatan masing-masing, mau mendengarkan tokoh masyarakat. Ini yang mereka baru jadwalkan. Semoga ini ke depan bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sekali lagi, kondisi Pati harus benar-benar kita jaga bareng-bareng, tetapi tidak semudah membalikan telapak tangan, karena jujur Pati itu sumbu pendek, Pak. Bahkan sampai di medsos itu orang Pati dihujat SDM rendah, Pak. Sehingga kita saya yakin yang menghujat itu juga lebih rendah SDM-nya. Karena apa? Karena dia melihat dari sisi kecil saja, tidak melihat dari manapun. Banyak loh tokoh-tokoh hebat di Pati, tokoh-tokoh berpengalaman di Pati, tokoh-tokoh yang menasional di Pati. Jangan dong karena persoalan kecil, karena ulah orang kecil, kita langsung disamakan seperti mereka. Saya juga kemarin ada salah satu media juga tanya ke saya, kenapa DPR meninggalkan waktu diajak komunikasi audiensi dengan teman-teman AMPB? Saya bilang, karena sudah tidak sesuai dengan real. Kalau sudah tidak sesuai dengan real koridor yang ada di Pati, ngapain kita duduk? Jangan dong urusan nasional dibawa ke daerah. Jangan dong urusan daerah dibawa ke nasional. Tapi kalau menyampaikan aspirasi teman-teman daerah ke pusat, kami punya jalannya masing-masing. Karena setiap partai politik punya tahapan kita sampaikan ke DPR provinsi, provinsi ke RI, bahkan di kami, terutama PDI Perjuangan itu, kita punya komunikasi yang dekat dengan para elit politik yang ada di pusat. Jadi kami hanya bisa menyampaikan gitu loh. Adapun putusannya, putusannya sudah di atas, Bos. Gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi buat yang menghujat terutama orang Pati, dan bahkan ada orang Pati yang bilang, karena aku kalau kenalan nyebut dari Pati itu sendiri tuh kayak malu gitu loh. Ada aja kan kasus-kasus peristiwa yang memang selalu menjadi sorotan di nasional ya di Pati ini. Meskipun demikian kita juga bisa melihat bahwa Pati sendiri berusaha untuk berbenah, menggeliat lagi untuk bisa menonjolkan sisi-sisi positifnya. Nah, apalagi di bulan Agustus yang selain memperingati HUT NKRI juga kita memperingati Hari Jadi Kabupaten Pati. Oke Pak, mungkin ini terakhir apa yang ingin Pak Badang sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pati khususnya di Dirgahayu Republik Indonesia ini Pak, silakan. Yang pertama saya ucapkan selamat Hari Jadi buat Kabupaten Pati ke-703. Selamat Hari Kemerdekaan RI ke-81 buat masyarakat Pati. Saya berharap Pati kita bikin kondusif, bikin adem. Adapun yang bikin suasana gaduh, tolong mohon dengan sangat, kita ini di Pati pengen hidup tenang. Apa yang menjadi masukan masyarakat di DPRD kami tidak alergi untuk dikritik. Welcome, kami mau diajak diskusi kapanpun kami siap. Yang jelas tujuannya untuk Pati yang lebih baik. Sekali lagi, matur nuwun masyarakat Pati yang bisa menjaga kondisi di Pati. Ke depan kita jaga bareng-bareng dan merdeka untuk RI. Merdeka. Nah, closing statement dari Pak Badang tersebut sekaligus menutup dialog kita pada hari ini, dan saksikan terus Beda Opini hanya di Lingkar TV. Aku bilang ini demi kematian saya izinkan, tetapi kembali harus surat pernyataan materai. Kalau tidak kembali artinya mengundurkan diri dari anggota dewan. Ini aja ada yang ikut saya, oke silakan. Surat pernyataan aja, surat pernyataan. Oke, enggak